Perkenalkan, nama saya Amirah Balkis Maza Pramita dengan NIM 22410100005 dan prodi S1 Sistem Informasi. Saya berasal dari Universitas Dinamika. Perkenalkan, nama saya Ferdina Lailatus Sahara dengan NIM 22410100012 dari Universitas Dinamika. Perkenalkan, nama saya Yasmin Teresa Larasati dengan NIM 2241010100023 dari prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pohon biner. Konsep pohon biner itu merupakan salah satu jenis struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung dalam bentuk hierarki atau struktur berpohon. Nah, pada setiap simpul dalam pohon biner itu memiliki paling banyak dua anak, yaitu anak kiri dan juga anak kanan. Simpul pertama dalam pohon biner disebut akar atau root, sedangkan simpul-simpul lainnya dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan hubungannya dengan simpul-simpul di atasnya. Simpul yang berada di bawah simpul lain disebut anak atau child, sementara simpul yang berada di atas simpul lain disebut induk atau parent. Nah, pada setiap simpul dalam pohon biner bisa memiliki 0 atau 1 atau 2 anak. Nah, jika simpul tersebut memiliki 2 anak, maka anak yang berada di sebelah kiri disebut anak kiri atau left child. Sedangkan anak yang berada di kanan disebut anak kanan atau right child. Nah, jika simpul hanya memiliki satu anak, maka anak tersebut dapat berada di sisi kiri atau kanan. Artinya, jika hasil dari simpul tersebut hanya memiliki satu anak saja, maka kita bisa memposisikan bahwasannya posisi tersebut di kiri atau di kanan. Selanjutnya yaitu ada contoh konsep pohon biner. Kita bisa lihat dari gambar di bawah ini, bahwasannya di sini ada gambar simpul A. Nah, simpul A itu menunjukkan akar dari pohon biner tersebut atau root dari pohon biner tersebut. Selanjutnya yaitu ada simpul B dan C. Nah, simpul B dan C ini merupakan anak dari akar tersebut. Selanjutnya yaitu simpul B ini memiliki dua anak yaitu D dan E, dan simpul C ini memiliki dua anak yaitu F dan G. Nah, hasil dari anak dari simpul B dan C ini, D, E, F, G itu selanjutnya tidak punya anak. Nah, dia mentok hanya di posisi sini saja. Jadi, dia bisa disebut dengan daun atau leaf dari pohon biner. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengubah pohon biasa atau pohon yang bukan biner menjadi pohon biner. Berikut ini adalah contoh pohon yang bukan pohon biner. Pohon tersebut dikatakan tidak biner karena dalam satu simpul pohon memiliki 3 cabang. Simpul 50 memiliki 3 cabang, yaitu 45, 60, dan 20. Sedangkan syarat pohon biner adalah dalam satu simpul memiliki 1 atau 2 cabang saja. Lalu selanjutnya, cara bagaimana untuk mengubah pohon biasa menjadi pohon biner. Yang pertama yaitu pilih aturan yang ingin diterapkan untuk membagi simpul menjadi anak kiri dan anak kanan. Aturan ini dapat berdasarkan pada simpul, posisi simpul dalam struktur, atau aturan lainnya yang relevan dalam konteks. Lalu yang kedua, jelajahi urutan atau in order, praurutan atau pre-order, atau pasca urutan atau post order untuk mengunjungi setiap simpul dalam pohon yang ada. Yang ketiga, ubah simpul menjadi anak kiri atau anak kanan. Saat mengunjungi setiap simpul, terapkan aturan yang telah ditentukan pada langkah pertama untuk mengubah simpul menjadi anak kiri atau anak kanan dari simpul induknya. Dan yang terakhir, jika aturan yang diterapkan menghasilkan lebih dari 2 anak untuk simpul tertentu, maka perlu membagi simpul tersebut menjadi 2 simpul dengan memasukkan simpul baru sebagai anak kiri atau anak kanan dari simpul yang sedang diproses. Dan berikut ini adalah contoh pohon biner atau pohon yang sudah biner. Pohon tersebut dikatakan pohon biner dikarenakan
dalam satu simpul hanya memiliki 2 cabang saja. Simpul 50 memiliki cabang 45 dan 60. Simpul 45 memiliki cabang 30 dan 47. Dan simpul 60 memiliki cabang 36 dan 66. Maka dari itu, pohon tersebut disebut sebagai pohon biner. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penelusuran pada pohon biner. Cara penelusuran ini dibagi menjadi 3, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Untuk cara penelusuran ini dapat juga disebut sebagai traversal. Dan setiap traversal dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama ada pre-order traversal, dan langkah-langkahnya adalah yang pertama mengunjungi akar, kedua melakukan penelusuran pada subpohon kiri, dan melakukan penelusuran pada subpohon kanan. Yang kedua ada in order traversal, dan untuk langkah-langkahnya adalah melakukan penelusuran pada subpohon kiri, mengunjungi akar, dan melakukan penelusuran pada subpohon kanan. Selanjutnya untuk post order traversal, langkah-langkahnya yaitu melakukan penelusuran pada subpohon kiri, melakukan penelusuran pada subpohon kanan, dan yang terakhir mengunjungi akar. Pada setiap cara penelusuran terdapat contoh soal agar cara ini dapat lebih mudah dipahami. Sebagai contoh ada 5 angka yaitu 15, 30, 27, 25, dan 29. Pada angka tersebut dihasilkan pohon biner sebagai berikut. Ada angka 15 sebagai root yang memiliki subtree kiri yaitu 27 dan subtree kanan yaitu angka 30. Untuk subtree kiri yaitu angka 27 berfungsi juga sebagai root bagi angka 25 sebagai subtree kirinya dan angka 29 sebagai subtree kanannya. Untuk cara pertama kita menggunakan pre-order transversal yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut, yaitu root, kiri, dan kanan. Penelusurannya dimulai dari angka 15, lalu berpindah ke subtree kiri yaitu 27, dan berpindah lagi ke subtree selanjutnya yaitu 25. Setelah itu kita berpindah ke subtree kanan yaitu 29. Setelah semua langkah-langkah terpenuhi, kita kembali lagi ke root awal yaitu 15 dan berakhir di 30. Maka data yang nantinya akan ditampilkan adalah 15, 27, 25, 29, dan 30. Lalu dengan soal yang sama, kita akan melanjutkan penelusuran secara in order. Karena dalam in order transversal terdapat langkah-langkah sebagai berikut, yaitu kiri, root, dan kanan, maka penelusuran dimulai dari subtree kiri pertama yaitu 25, lalu berpindah ke root 27, dan kemudian berpindah lagi ke subtree kanan yaitu 29. Setelah semua langkah terpenuhi, kita kembali ke langkah pertama yaitu subtree kiri. Karena subtree kiri telah terpenuhi, kita berpindah ke root 15 dan berakhir di subtree kanan yaitu 30. Maka nantinya data yang akan dimunculkan adalah 25, 27, 29, 15, dan 30. Lalu selanjutnya ada contoh soal yang sama, namun menggunakan cara penelusuran secara post order. Untuk cara penelusuran post order terdapat 3 langkah berikut yaitu kiri, kanan, root. Maka penelusuran dimulai dari subtree kiri pertama yaitu 25 yang dilanjutkan dengan subtree kanan yaitu 29, lalu kembali lagi ke root dari kedua subtree tersebut yaitu 27. Untuk root 27 ini juga berfungsi sebagai subtree kiri, maka kita berpindah ke subtree kanan yaitu 30 dan kembali kepada root awal yaitu 15. Maka data yang nantinya akan dimunculkan adalah 25, 29, 27, 30, dan 15. Sekian penjelasan dari kami mengenai pohon biner.
Terima kasih atas perhatiannya.